Jarang sekali orang yang merantau di Malaysia ketika pulang menceritakan hal positif selama merantau di Malaysia. Di sini Bang Toha akan bongkar semua dan Bang Toha akan menceritakan dalam vlognya Bang Toha. Yang dimana Bang Toha ini seorang perantau yang bekerja di negara tetangga. Belasan tahun merantau di Malaysia. Sisi positifnya apa sih Bang? Kebetulan Bang Toha belum bercerita ya. Alhamdulillah kali ini diberikan kesempatan untuk bercerita. Tapi kalau ceritanya di dalam rumah nampaknya itu kurang enak ya, atau kurang nyaman. Kali ini Bang Toha akan keluar untuk jalan-jalan sambil memperlihatkan suasana kampung halaman Bang Toha saat musim tanam padi, yang dimana saat ini di kampung tengah musim hujan sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Jumpa lagi di channelnya Bang Toha. Masih edisi di kampung halaman sahabatku semua. Dan ini menjadi salah satu momen yang sangat bahagia untuk saya, karena biasanya puluhan tahun, belasan tahun selalu puasa di Malaysia, Lebaran di Malaysia, tapi kali ini berada di kampung halaman. Ini sesuatu yang sungguh sangat luar biasa bagi saya sahabatku semua. Meskipun untuk bulan puasa di Malaysia dan juga di Indonesia sebenarnya tidak ada perbedaan ya. Bahkan kalau dari segi pandangan saya, kalau puasa di Malaysia, Lebaran di Malaysia, Masya Allah, di sana itu kalau berbicara bab soal makanan, Masya Allah, banyak sekali beragam makanan. Oke sahabatku semua, kita sembang-sembang sambil jalan-jalan, sambil menikmati keindahan alam yang ada di kampungnya Bang Toha. Di kampung tengah musim jagung sahabatku semua. Jadi di sini warga kampung yang punya ladang panen jagung. Ini salah satu jagung yang dikeringkan, cuman karena tadi hujan jadinya ditutup sahabatku semua. Kita menuju ke tempat jualannya Mbak Feni dulu. Bang Toha mau bawa bekal air. Dulu waktu dari kampung tidak menyangka pemikiran Bang Toha itu kalau di Malaysia nanti saya dengan orang di sana bagaimana bergaul, apakah orang-orang di sana itu sombong-sombong. Saya berpikirnya itu seperti itu. Tapi setelah sampai di Malaysia justru beda jauh apa yang saya pikirkan. Dan alhamdulillah ketika saya berada di sana mendapat bos yang begitu sangat baik. Sampai-sampai selalu diajak makan di tempat mewah, makan di restoran, yang dimana kalau di kampungnya Bang Toha memang restoran pun tak ada ya. Kalaupun ada jarang-jarang, tapi sekarang sudah alhamdulillah ada restoran. Nanti malam saya mau mengajak Mbak Feni untuk pergi ke resto. Sudah sampai di tempat jualan air minumnya Mbak Feni. Dan di sebelah sana Mbak Dia namanya. Tapi orangnya agak pemalu sahabatku semua. Alhamdulillah lah ketika merantau di Malaysia. Ya inilah usaha kecil-kecilannya Bang Toha. Meskipun tidak bisa membuat kaya raya, tapi setidaknya bermanfaat untuk keponakannya Bang Toha bisa kerja lah. Dan untuk harga minuman di sini juga Bang Toha jual sangat murah, tidak sampai RM1 sahabatku semua. Kalaupun yang agak mahal, paling mahalnya cuma RM2, RM3 lah. Jadi kalau di kampung menyesuaikan budget kehidupan di kampung. Mbak Feni, nanti malam kita pergi ke resto. Siap. Mau nggak? Mau sekali. Karena kemarin banyak yang berkomentar, Bang, sekali-kali keponakannya itu diajak makan-makan sedap. Bang Toha kalau di Malaysia makan-makan sedap, makan enak-enak. Tapi yang di kampung nggak pernah diajak. Kalaupun dekat, pasti Bang Toha akan ajak sahabatku semua. Sebab di sini jarang sekali restoran. Di sini nggak ada restoran, Mbak ya? Baru ini ya, baru buka ya. Ada cafe dan resto. Jadi nanti Mbak Feni mau saya ajak ke cafe dan resto untuk makan-makan. Pertama kali Mbak ya masuk cafe resto. Mbak Feni pun amat sangat bahagia sahabatku semua, yang dimana merupakan salah satu pengalaman pertama kalinya. Yang satunya Mbak Dian. Jadi Mbak Dian ini orang baru sahabatku semua.
dia masih malu-malu dan baru saja keluar sekolah. Alhamdulillah lah bisa menolong orang-orang sekitar ya, meskipun untuk gajiannya memang tidak seberapa karena ini kedai kecil. Ya mudah-mudahan dengan adanya usaha kecil-kecilan Bang Toha ini bisa membantulah orang-orang yang memerlukan kerja. Insya Allah nanti kalau ada rezeki Bang Toha mau buka lagi. Mbak Feni kira-kira mau pesan makanan apa Mbak? Nggak tahu. Mbak Feni pun masih kebingungan mau pesan makanan apa. Oke sahabat semua, kita langsung jalan-jalan di area perkampungan sambil Bang Toha mau menceritakan sisi positif waktu kerja di Malaysia, bagaimana perlakuan bos saya ketika saya merantau di Malaysia. Seperti ini sahabat semua, suasana di kampungnya Bang Toha saat musim tanam padi dan beginilah keindahan alamnya. Oke, di sini Bang Toha mau sembang-sembang sambil bercerita tentang yang membuat saya terkejut ketika ditraktir ya atau digelanja bos daripada Malaysia, yang dimana saya diajak makan di sebuah restoran. Dan sebagai orang kampung tentunya saya cukup kaget juga sahabatku semua. Pada saat itu bos saya order makanan yang begitu sangat banyak, beragam jenis lauk semuanya ada, yang dimana kalau di kampung biasanya saya kalau makan itu kan cuma misal kata nasi dengan ikan dengan sambal, jadi cuma satu lauk. Sedangkan saat di belanja bos saya bermacam-macam jenis lauk itu semuanya serba ada, dari mulai ikan goreng, ayam goreng, daging masak merah, kemudian cumi atau sotong, ikan goreng 3 rasa, ikan siakap, seafood, semuanya itu lengkap sahabatku semua. Dan saya sampai terkejut begini ya, ini kok macam di film-film, macam di sinetron. Apa enggak salah saya bisa makan seperti ini? Seolah-olah apa ya istilahnya, macam dalam mimpi sahabatku semua, yang dimana duduk di meja bersama-sama, meja panjang, lauknya berbagai lauk ada, sehingga saya sebagai orang kampung yang dimana seumur hidup memang tidak pernah makan di restoran, ketika merantau di Malaysia justru mendapat bos yang begitu baik, sampai-sampai dibelanja di sebuah restoran makan mewah, yang dimana kalau di kampung saya memang tidak ada restoran sahabat semua. Itulah sisi positif yang saya dapatkan ketika merantau di Malaysia, punya bos yang sangat baik. Dan mengajak makan di sebuah restoran itu bukan 1 kali 2 kali sahabat semua, mungkin dalam seminggu bisa juga 2 kali, tergantung lah, karena bos saya ini kadang-kadang kan datang, kadang-kadang tidak. Jadi sebulan itu mungkin hampir 4 kali, dan setiap datang pasti dibelanja dengan makanan-makanan super mewah. Kemudian hal yang membuat saya terkejut lagi, ketika saya berada di Malaysia, kawan saya membagikan makanan kepada saya, yang dimana nasinya itu nasi hujan panas. Itu yang membuat saya heran dan membuat saya terkejut juga. Nasi hujan panas, apa itu nasi hujan panas? Ternyata nasi hujan panas itu nasinya berwarna-warni, pakai beras mati, beras panjang-panjang, kemudian dipadukan dengan ayam masak merah. Mungkin untuk lauknya itu ya tergantung selera ya. Tapi pada saat itu saya dibagi kawan saya nasi hujan panas. Saya sampai heran, nasi kok hujan panas? Apakah nasinya kehujanan atau kepanasan? Jadi itu yang membuat saya heran sahabatku semua. Kemudian bab soal makanan, memang di Malaysia itu serba ada, yang dimana ketika saya merantau di Malaysia itu bisa makan enak-enak, makan sedap-sedap. Kadang-kadang kalau berada di kampung seperti ini, saya sampai terpikir ya, untungnya saya bisa makan sedap-sedap saat merantau di Malaysia, makan berbagai aneka jenis makanan yang sulit saya temukan di kampung. Bahkan ketika duduk bersama sang istri, saya pun kadang merenung, andai saja waktu merantau bersama sang istri, pasti istri juga bisa merasakan berbagai aneka jenis makanan yang saya makan.
Cuma sayangnya waktu saya merantau di Malaysia kan seorang, jadinya istri tidak pernah merasakan makanan yang apa saya makan ketika saya berada di Malaysia. Makanya banyak sahabat-sahabat yang berkomentar, "Bang, kamu itu kalau gajian makan sedap-sedap." Ya memang sahabatku semua, saat gajian meskipun sebulan sekali, saya itu selalu cari makanan yang dimana di kampung saya nggak pernah saya jumpai. Contohnya nasi biryani. Kalau di Malaysia kan kita makan nasi biryani mudah dijumpai di kampung ataupun di tempat-tempat lain. Tapi kalau di sini sahabatku semua, memang tidak akan menjumpai nasi biryani. Susah. Kalaupun mau makan nasi biryani itu harus pergi ke kotanya. Kemudian sahabatku semua, ini Bang Toha sambil sembang-sembang sambil memperlihatkan sawah padi yang ada di sini sahabatku semua. Jadi kalau saat musim hujan seperti ini, memang sawah padinya begitu sangat menghijau. Dan di sini padinya juga sudah tumbuh. Tapi sayang, banyak burung-burung yang dimana ini makan padi. Jadinya kalau tidak ada penunggunya, ya seperti ini, burungnya begitu banyak, nanti petani juga akan menjadi rugi kalau burung-burung tersebut memakan padi ini cukup lumayan banyak. Kemudian sisi positif kerja di Malaysia, alhamdulillah selama saya merantau di Malaysia tidak pernah mengalami yang namanya telat gaji atau gaji lambat. Ini pengalaman pribadi saya sahabatku semua. Mungkin itu juga menjadi rezeki saya, karena setiap orang punya rezeki masing-masing. Tidak pernah gaji lambat dan selalu sering mendapatkan bonus dari bos. Alhamdulillah. Kemudian bukan soal tentang kerja di Malaysia dapat gaji banyak, bukan itu saja. Banyak saya jumpai kawan-kawan yang begitu sangat ramah tamah, selalu membagikan ilmu-ilmu yang positif, termasuk kawan-kawan daripada Malaysia. Kemudian lagi, kok kemudian terus ya, karakter saya punya bos itu begitu sangat mendidik sahabat semua, yang dimana hubungan antara pekerja dengan atasan itu bukan sekedar istilahnya, oh saya bos, kamu bawahan. Enggak seperti itu, seperti keluarga sendiri. Itu yang membuat saya kagum. Bahkan kalau makan apa-apa, semuanya itu harus ikut makan. Jadi ketika bos misal kata makan ayam, makan daging, anak buah atau pekerja harus ikut makan semua. Itulah kesan-kesan sisi positif selama saya merantau di Malaysia. Alhamdulillah punya bos sangat baik hati. Kemudian apakah orang-orang Malaysia itu rasis bang dengan orang Indonesia? Nggak ada. Alhamdulillah selama saya merantau di sana, saya punya kawan-kawan seperti saudara sendiri. Saat kenduri saya pun juga sering diundang. Saat majelis pernikahan saya juga sering diundang. Banyak kok di video-video saya pergi kenduri, saya pergi ke majelis. Bahkan secara tiba-tiba sering dikejutkan orang baik daripada Malaysia. Biasanya kadang-kadang kalau saya makan di kedai sudah ada yang membayarnya. Oke sahabatku semua, karena waktunya sudah petang, Bang Toha mau balik. Kebetulan istri tengah buat ketupat. Meskipun belum raya, kalau di kampungnya Bang Toha menyambut bulan Ramadan akan membuat ketupat dan lepat untuk acara majelis kenduri di surau dan juga di masjid. Jadi setiap rumah pasti membuat ketupat dan lepat. Kalau di Malaysia kan saat lebaran ya membuat ketupat dan lepat, tapi di sini justru kalau lebaran jarang sekali yang membuat ketupat dan lepat. Tapi saat sambutan Ramadan seperti ini wajib sahabatku semua. Jadi setiap rumah pasti akan membuat ketupat. Alhamdulillah sudah siap dan nanti malam ini akan dimasak sahabatku semua. Setelah berpuluh-puluh tahun merantau di negara tetangga dan kini sudah berada di kampung menyambut bulan Ramadan, dan alhamdulillah ketupat dan lepat besok juga siap untuk dimasak. Jadi besok akan ada kenduri juga sahabatku semua di musola ataupun di masjid. Tadi petang istri dan juga keluarga sudah mempersiapkan semuanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Rasanya cukup
sangat amat bahagia, yang dimana ketika waktu bulan Ramadan hampir tidak pernah di kampung, tapi kini sudah berada di kampung. Ya Allah, rasanya itu alhamdulillah lah bisa berjumpa lagi bulan Ramadan yang penuh keberkahan. Tentunya ini juga menjadi salah satu kebahagiaan tersendiri bagi saya, sahabatku semua. Sekian lama tidak pernah sahur bersama sang istri, kemudian berbuka puasa bersama sang istri, bersama keluarga, karena merantau. Itulah dukanya kalau merantau di negara orang. Momen-momen yang sangat ditunggu, kadang-kadang kita justru jauh dari keluarga, jauh dari anak istri, tapi apalah daya, itu semua juga demi kebahagiaan untuk keluarga. Oke sahabatku semua, videonya cukup sampai di sini. Itulah kesan-kesan positifnya Bang Toha ketika merantau di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.